Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, sepertinya saya ingin menanyakan kabar Anda gimana hari ini. Bagaimana pendapat Anda terkait fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian di negeri ini akhir-akhir ini ya. Negeri ini akhir-akhir ini. Ya, terkait kebijakan-kebijakan pemerintah. Gimana nih tanggapan kalian? Coba tentukan di kolom komentar sambil saya sajikan beberapa video berikut ini. Check it out. Bang, minta uang belanja bulanan. Nih, Loh, kok anggaran bulan ini berkurang, Bang? kita harus hemat-hemat deh. Efisiensi anggaran. Kok gitu sih, Bang? Dengar kata Pak Prabowo. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, saya ingin dihentikan. Dan mohon diikhlaskan kita tidak menyebut diri kita anak abah. Aduh, Pak Anies abangku sayang. Bang Rocky lagi. Oh, om aku nih Bang Rocky nih. Kalian ngapain duduk bersama satu podcast bertiga gini? Karena aku jadi nggak enak selaku adik Pak Anies nih ditonton sama buzzer nanti. Orang itu kan bisa panas. Pokoknya siapa yang mengkritik pemerintah semua dikatakan anak abah. Walaupun yang kritik itu lebih tua dari Pak Anies. Memang buzzer bertungki lah. Kenapa begitu? Ada filosofi mengatakan begini. Kemenangan yang dihadirkan dari kebusukan, maka orang yang berasal dari circle kemenangan hidupnya nggak akan pernah tenang. Seperti melihat Nini Pelet yang turun dari gunung. Buat kalian jangan panas ya. Rocky Gerung memang dia tetap berkumpul sama orang-orang yang cerdas. Nggak mungkin kumpul dia sama orang-orang tungki. Bravo Pak Anies. Gue disuruh percaya sama pidatonya Pak Jokowi. Temen gue ngotot nih ya. Waktu Pak Jokowi itu pidato di ulang tahun Gerinda, Pak Jokowi bilang hasil survei menunjukkan bahwa 80% tingkat kepuasan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Percaya? Itu dia, gue disuruh percaya. Gue tanya dong sama temen gue, apa dasarnya gue harus percaya dengan ucapan Pak Jokowi itu? Dia bilang begini, survei itu adalah hasil dari ilmu pengetahuan. Tuh, sumbernya adalah ilmu. Jadi gue harus menghargai ilmu. Oh begitu. Terus gue jawab dong, justru gue itu menghargai ilmu pengetahuan, jadi gue tuh nggak percaya. Karena ada hasil survei yang menyatakan bahwa profesi yang paling tidak bisa dipercaya masuk peringkat pertama itu politisi. Profesinya politisi. Pak Jokowi kan politisi. Presiden, menteri kabinet, anggota DPR, itu semua masuk peringkat pertama. Coba lihat di Google. Justru itu, karena gue menghargai itu ilmu pengetahuan, jadi gue nggak begitu langsung percaya. Terus satu lagi nih, Pak Jokowi sering jawab begini nih, sudah tapi belum. Itu maknanya apa ya? Sudah tapi belum. Gue cari di kamus bahasa Indonesia tuh nggak ketemu apa maknanya sudah tapi belum. Mungkin sama kali ya, sama kalimat kalau ijazah atau dokumen itu disebut aspal, asli tapi palsu.
Itu sama-sama nggak ada maknanya tuh. Sudah tapi belum, asli tapi palsu. Jokowi Sekali buzzer dan tetap sahabat buzzer. Merdeka. iya Ya. buzzer yang dibayar dan kemudian kedudukannya menjadi staf sus begitu. Nah, ini dia menyebarkan sebuah pasal gitu yang menyebutkan bahwa ada kewajiban memang dari para kepala daerah ini untuk mengikuti retret tersebut. Padahal pasal yang disebutkan itu sama sekali tidak berisi demikian dan memang tidak ada pasal itu begitu. Terus dapat Memang dari mana tidak ada pasalnya itu? dari ChatGPT kali ya Mas Hersu. Jadi iya, jadi pasalnya itu kenapa dia bisa menyebarkan itu saya pun terheran-heran dan memang belum ada konfirmasi juga setelah dirujak oleh ribuan netizen begitu dan kemudian dianggap menyebarkan pasal palsu itu salah satu tindakan yang bisa dipidanakan loh Mas Hersu. Oh Bahkan ya, ada ada aturannya itu ya, pasal itu ya. ada aturannya yang seperti itu bahkan ancamannya itu sampai 7 tahun. Ah, dilaporkan ke, udah ada yang laporkan ke polisi nggak nih? Enggak, sejauh ini belum ada begitu. Tapi sudah ada yang mengungkap bahwa hal seperti ini berpotensi pidana. Karena dan belum ada penjelasan juga dia mendapatkan pasal itu dari mana begitu. Tapi sudah banyak yang spill. Setelah kita telusuri, memang saya pun juga telusuri, loh nggak ada isi itu begitu. Dan kita ketahui bahwa memang tidak ada undang-undang yang menyebutkan bahwa retret itu adalah sesuatu kewajiban atau Dan harus itu pun baru terjadi sekarang kok soal retweet ini kan, ya kan? Banyak juga yang biasanya kan instansi atau lembaga terkait ya Mas Irsu seperti Lemhanas bikin berapa hari atau Kemendagri Kementerian Dalam Negeri membuat semacam apa ya pelatihan atau semacam seminar atau workshop katakanlah seperti itu berapa hari. Nah katanya retret ini kan merupakan kumpulan dari semuanya. Jadi nanti tidak perlu ada lagi workshop atau apa dari Lemhanas, nggak perlu lagi ya ada dari dicari-cari lahannya, gitu. justifikasinya gitu ya. Oke, menarik ini. Nanti Yang terjadi sekarang, pemberitaan buruk soal demonstran, Pemret berusaha dikondisikan, pengerahan buzzer besar-besaran. Kalau kata buku politik kuasa medianya Noah Chomsky, itu bagian dari propaganda otoriter kekuasaan loh. Lo bisa bandingin aja lah, media internasional itu ngasih judulnya semulia ini. Soal gerakan publik itu dianggap semulia itu. Terus, satu sisi, media di Indonesianya ngeliput berita-berita yang kayak gini. Seakan-akan para demonstran atau publik itu bener-bener salah gitu, bener-bener kriminal. Padahal, kalau lo datang ke aksinya langsung, terutama di Jakarta, mau lo mahasiswa, buruh, kelas menengah, akademisi, influencer, pengusaha, siapapun, di jalan itu sangat akrab, hangat, rasanya seperti lagi reuni. Bahkan ada yang bagi-bagi haus, bagi-bagi roti, saling foto-foto dan sebagainya. Suasananya begitu akrab. Tapi gue heran nggak? Enggak. Kalau di bukunya tadi ya, politik kuasa medianya Noah Chomsky, ada satu perumpamaan yang menarik bahkan. Kalau bajak laut, jumlahnya lebih kecil, mengeruk suatu pulau, itu seakan-akan dianggapnya pencuri, perompak, kriminal. Tapi kalau armada militer suatu negara datang ke suatu pulau untuk menginvasi, dia disebutnya sebagai pahlawan, sebagai penguasa. Padahal dia mengeruk dalam jumlah yang berkali-kali lipat lebih besar. Itu namanya propaganda media. Jadi kalau mau dibandingin seberapa banyak demonstran yang merusak, itu juga diakibatkan karena marah, karena lagi protes, mau dibandingin sama kekuasaan yang berapa banyak merusak pohon, berapa banyak mengkorupsi uang APBN, berapa banyak merusak demokrasi, berapa banyak melakukan nepotisme, kalau mau dibandingin sih boleh. Boleh aja. Ya nggak heran juga kalau media di Indonesia, mungkin sedikit yang enggak lah, Tempo misalnya enggak, itu cenderung malah berpihak kekuasaan. Ya kita tahu lah siapa-siapa aja bos-bos besar pemilik media-media di Indonesia. Nggak heran kan kalau ada konflik of interest. Makanya aksi besar kemarin itu jarang loh diliput sama TV nasional, padahal penontonnya sebesar ini. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, karena sekarang kita punya media sendiri namanya media sosial. TikTok kita aja penontonnya terbesar di dunia. Jadi kita harus bikin opini kita menjadi matters, menjadi signifikan, karena kita sampaikan fakta dan memang keresahan publik. Media-media yang nggak berpihak sama rakyat itu lama-lama udah mirip sama kayak Andrea Yudias, Ali Hamzah. Bedanya mereka punya kantor aja besar. Udah nggak ada bedanya itu, sama-sama buzzer jadinya. Oke bosku, gimana nih tanggapan kalian, komentar kalian? Ayolah, coba kita berbagi pendapat terkait isu-isu yang lagi tren sekarang terkait yang berkaitan dengan negeri kita, negeri tercinta Nusantara, bukan Konoha ya. Oke bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.